Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini adalah pertemuan kedua dari mata kuliah manajemen keuangan. Pada pertemuan kedua kali ini, materi di sini yaitu konsep nilai waktu terhadap uang atau konsep nilai waktu dari uang. Jadi sedikit saya jelaskan di sini ya, apa sebetulnya yang dimaksud dengan konsep nilai waktu terhadap uang. Jadi uang itu setiap tahunnya setiap saat itu mengalami perubahan. Pada 10 tahun yang lalu dengan 10 tahun yang sekarang ini nilai mata uang misalkan Rp1.000. Mungkin 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu itu Rp1.000 kita bisa dapat nasi bungkus begitu ya. Tapi untuk saat ini Rp1.000 belum tentu. Harga nasi bungkus sekarang bisa jadi 2.000 atau 3.000. Nah, itu salah satu pengantar yang dimaksud dengan konsep nilai waktu terhadap uang. Nah, nilai uang pada waktu sekarang itu lebih tinggi daripada nilai uang pada waktu yang akan datang. Atau yang sekarang ini lebih tinggi daripada waktu yang dahulu begitu. Dengan logika uang yang diterima sekarang dapat digunakan untuk investasi yang memungkinkan mendapat keuntungan. Jadi kalau dulu dengan Rp2.000 itu bisa dapat 2 nasi bungkus, sekarang ini Rp2.000 hanya dapat 1 nasi bungkus. Mungkin 20 tahun lagi yang akan datang itu karena nilai uangnya lebih tinggi, Rp2.000 tidak dapat nasi bungkus, mungkin hanya dapat 1 gorengan saja. Nah, konsep ini berbicara bahwa nilai uang 1 juta yang Anda punya sekarang tidak sama dengan 1 juta 10 tahun yang lalu atau 10 tahun kemudian, begitu ya. Jadi ini adalah contohnya, kalau misalkan mau beli motor ya, bisa beli motor untuk 10 tahun yang lalu, tapi 10 tahun yang akan datang mungkin hanya bisa beli 1 helm saja. Lalu konsep time value of money, ya ini sebetulnya mengatakan bahwa jika Anda punya uang, sebaiknya bahkan seharusnya diinvestasikan, sehingga nilai uang itu tidak menyusut dimakan waktu. Gitu. Investor akan menyukai menerima uang 10.000 hari ini daripada uang yang sama setahun yang mendatang. Mengapa? Why? Karena menerima uang hari ini itu mendapatkan tingkat keuntungan atau bunga tertentu. Jadi setahun mendatang uang 10.000 itu lebih besar dari 10.000 gitu. Jadi kesimpulannya, uang memiliki nilai waktu atau nilai waktu dari uang. Nah, bunga yang tadi didapat itu adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi terhadap apa yang diperoleh dengan penggunaan uang tersebut. Perhitungan nilai waktu dari uang. Di sini ada bunga tetap, lalu ada nilai masa depan future value atau nilai majemuk, kemudian ada nilai sekarang present value, nilai anuitas, lalu perpetuity dan periode compounding atau discounting. Nah, sekarang kita masuk ke bunga tetap. Jadi bunga tetap ini perhitungan bunganya sangat sederhana. Contohnya, perusahaan pinjam uang dari bank untuk membiayai proyek investasi sebesar 10 juta dengan bunga 15% per tahun. Waktunya 4 tahun diangsur 4 kali. Jadi bunga yang harus dibayar berapa? Ini rumusnya I, interest ya. I ini interest atau bunga. PV ini present value. Kemudian N ini jumlah pembayaran atau 4 atau tahunnya ya. Lalu I ini ya bunganya. Ini investasinya. Kemudian ini present value, I ini bunganya. Bunganya tadi 15% ya. Present value nilai sekarangnya berapa? Kita akan mencari investment atau future value yang akan datang ini berapa sih nilainya kalau 4 tahun yang akan datang. Sekarang saya investasi 10 juta. Nah, 10 juta ini adalah present value. Kemudian 1 ditambah rumusnya ya, karena ini dibuat
dalam kurung begini, karena ini investasi yang sekarang saat ini, future value itu nilai sekarang ditambah dengan investasi kita 4 tahun yang akan datang. Nilai sekarang yang kita berikan yaitu 10 juta. Lalu I-nya adalah rumus ini. Rumus ini dibuat di dalam kurung seperti ini ya. Diuraikan menjadi 1 plus N karena ini PV present value ditambah ini present value. Kemudian tanda tambahnya dihilangkan menjadi present value dalam kurung 1 plus N kali I. Gitu. Nah, 10 juta present value dikalikan 1 ditambah 4 kali 0,15. 10 juta kali 4 kali 0,15. Ketemunya 16 juta. Gitu. Jadi kalau kita punya uang 10 juta sekarang, 4 tahun lagi kita akan dapat 16 juta. Itu sudah dengan bunga. Nah, besarnya bunga keseluruhan. Present value pinjaman saat ini, jumlah tahun, ini I-nya tingkat bunga I kecil ya. Future value-nya FV, jumlah yang harus dibayarkan di nilai masa depan. Nah, ini contoh tabel untuk pembayaran bunganya. Misal pokok pinjaman tahun pertama 10 juta. Kita pinjam nih 10 juta. Lalu kita mengangsur. Karena dibagi 4 tahun ya, angsurannya berarti per tahunnya 2,5 juta. 2,5 juta tahun pertama. Bunganya berapa? 1,5. Sama terus tiap tahunnya. Jumlah bunga keseluruhan 1.500.000. Lalu pinjaman pokoknya menjadi 7,5. Dari mana? 10 juta dikurangi 2.500.000. Jadi 7.500.000 di kemudian angsurannya ini, besarnya bunga per tahun 1.500.000, jumlah bunganya 3 juta. Di tahun ketiga, pinjamannya sudah berkurang, pokok pinjamannya jadi 5 juta. Lalu dibayarkan lagi 2,5, kemudian dibayar bunganya, kemudian sisa di tahun terakhir, pokok pinjamannya tinggal 2.500.000, dibayarkan 2,5 juta, berarti habis ya. Besarnya bunga per tahun 1,5, total bunga keseluruhan ini 1,5 tambah 1,5 tambah 1,5 tambah 1,5, jadi 6 juta. Gitu. Nah, future value atau nilai majemuk atau nilai di masa mendatang ini ya, dari uang yang ada sekarang, merupakan penjumlahan dari uang pada permulaan periode atau jumlah modal pokok dengan jumlah bunga yang diperoleh pada periode tersebut. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, ini rumusnya, future value, nilai yang akan datang. Oke. Nah, ini adalah contoh pokok plus bunga. Kalau tadi kan sendiri-sendiri ya, contohnya. Misalkan pokok pinjaman 10 juta, kalau untuk yang future value yang ini, yang bunga majemuk ya, kalau tadi bunga tetap yang pertama, yang ini adalah contoh untuk bunga majemuk. 10 juta, kemudian bunganya 15%, 1,5. Pokok plus bunganya berarti 10 juta tambah 1,5, 11.500.000. Nah, pokok pinjamannya di sini 11.500.000 di tahun kedua. Untuk menghitung bunganya, dihitung dari yang pokok yang sebelumnya ditambah bunga yang sebelumnya. Jadi 11.500.000. Ini 15% kali 11.500.000. Begitu seterusnya. Nah, ini future value-nya. Untuk bunga majemuk. Jadi bukan bunga tetap. Kalau bunga tetap, tadi future value-nya 16 juta. Nah, kalau untuk bunga majemuk, ini adalah 20.110.000. Kemudian present value itu nilai sekarang dari suatu nilai yang akan diterima atau dibayar di masa mendatang. Jadi, misalkan di masa mendatang kita akan menerima 20 juta. Sekarang berapa sih yang nilai uangnya yang sekarang begitu? Nah, itu adalah dengan
rumus present value. Ini adalah rumusnya. Kemudian kita lihat contohnya, ya. Ini rumusnya. Berapa nilai sekarang dari sejumlah uang sebesar 10 juta yang baru akan diterima pada akhir tahun kelima bila didasarkan tingkat bunga 15% dengan bunga majemuk. Jadi bunga majemuk itu ditambahkan bunga sebelumnya. Gitu. Nah, kalau tadi 10 juta sekarang, kemudian yang akan datang itu kita nerima berapa. Nah, kalau ini misalkan 5 tahun yang akan datang kita menerima 10 juta. Berarti sekarang ini uang yang kita perlu pinjamkan misalkan itu berapa. Gitu. Atau yang perlu kita tabungkan berapa. Nah, ini rumusnya seperti ini. 10 juta bukan present value tapi sebagai future value. Karena ini nilai yang akan kita terima. Lalu 1 plus I-nya 15%, N-nya adalah jumlah tahunnya, jadi pangkat 5. 10 juta dibagi 2,011 ketemu hasilnya. Nah, lalu anuitas atau annuity, ini deretan penerimaan pembayaran sejumlah uang yang tetap selama suatu periode tertentu. Jadi, jika penerimaan pembayaran terjadi di akhir, maka periode disebut anuitas ordinary. Kalau di awal disebut anuitas due. Ini untuk ordinary annuity. Jadi kalau anuitas itu ada rumusnya future value sendiri. Kemudian nanti juga untuk yang tadi future value yang tidak anuitas, begitu ya. Ini rumusnya. Contohnya, kita langsung ke contoh ya. Perusahaan akan membayarkan pinjaman sebesar 2 juta dalam 5 tahun setiap akhir tahun berturut-turut dengan bunga 15%. Tetapi pembayarannya akan dilakukan pada akhir tahun kelima. Berapa jumlah majemuk dari uang tersebut? Nah, rumusnya ini. PMT ini nilainya yang akan dibayarkan tiap tahun 2 juta. Lalu rumusnya adalah 1 plus ini bunganya 15%, dipangkatkan N-1, N-nya 5 tahun, min 1. Berurutan sampai dengan 5 ini, N-T ya. Kemudian 5 min 1, 5 min 2, 5 min 3, dan seterusnya. Ini sampai 4, 5 min 4, begitu. Nah, setelah ketemu hasilnya, lalu dikalikan 2 juta kali sekian. Berarti 5 tahun yang akan datang, tahun kelima, kita akan menerima 13 juta. Begitu. Jadi misalnya kita menabung 2 juta tiap tahun secara anuitas, majemuk. Nah, berapa yang kita terima setelah di akhir tahun ke-5. Ini hasilnya 13 juta sekian. Menghitung present value ini kebalikannya. Kalau tadi kita mencari tahu 5 tahun yang akan datang, sekarang kita kalau present value di sini mencari nilai yang sekarang ini berapa harusnya. Sama ya, berapa present value yang sekarang. Jadi diterima 2 juta di akhir tahun, itu 5 tahun. 2 juta, 2 juta, 2 juta. Nilai sekarangnya berapa? Begitu. Kemudian ini perpetuitas bersifat tak terhingga, begitu. Lalu compounding, discounting tidak tahunan. Kemudian untuk effective annual rate, ini suku bunga yang menghasilkan nilai sama dengan penggandaan. Ini jarang digunakan. Lalu ada amortisasi. Jadi hutang dibayar kembali dalam jumlah yang sama secara periodik dari waktu ke waktu. Yang perlu Anda pelajari terutama adalah present value, future value, kemudian tadi ada bunga tetap, bunga majemuk, lalu ada anuitas. Itu yang perlu Anda pelajari. Oke, sekilas ini tadi tentang nilai waktu dari uang. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.